Syarikat Naufaliyah Jannah untuk membagikan wakaf Al-Quran pada kaum muslimin yang berada di Masjidil Haram atau sekitarnya. Adapun nama-nama wakaf ada 7 orang. M. Jailani bin Salim, yang kedua Rosmina binti Ahmad, yang ketiga Rosmah binti Salim, yang keempat Muhammad Akmal bin M. Jailani, yang kelima Muhammad Haikal bin M. Jailani, yang keenam Nurul Ain Hanani binti M. Jailani, yang ketujuh Ramlan bin Zainal. Mudah-mudahan wakaf Al-Quran ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal buat akhirat para pewakaf. Wakaf ini dilakukan di tanah suci Mekah yang Allah lipat gandakan segala pahala dan kebaikan bagi orang yang mengerjakannya. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man 'amila bihi bighairi anqasa min ujrin syai'." Barang siapa melakukan kebaikan dan kebaikan itu dicontoh pada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakan. Setiap dibaca oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir pada qaf, dan insyaallah ini sebagai syafaat nanti di yaumil qiyamah. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Jadi orang yang wakaf pun akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang membacanya, karena inilah sebagai amal jariahnya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Tirmizi, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan berikan satu kebaikan. Satu kebaikan itu sama dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Jadi alif lam mim saja kita baca, kita telah mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian kita baca sampai bersurat-surat atau sampai berjuz-juz, maka limpahan pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menjelang waktu maghrib hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah yarham Ayahanda Ustaz Haji Abdul Wahab Sakrani bin Ahmad. Yang ketiga, Allahu yarham Haji Sa'ad Haji Hasim. Yang keempat, Allah yarhamah Maimunah Ayub. Yang kelima, Allah yarhamah Jamaliyah Salim. Yang keenam, Allah yarham Zon Abdul Syukur. Yang ketujuh, Allah yarhamah Awiyah Batu. Yang ke-8, Allahu yarham Yaqub Taib. Yang ke-9, Hasmah Zon. Yang ke-10, Yahya Salim. Yang ke-11, Yahya Salim. Yang ke-12, Yahya Salim. Inilah 12 nama pewakaf Al-Quran di Masjidil Haram dan sekitarnya di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan wakaf Al-Quran ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal buat para wakaf nanti menghadap Allah di akhirat kemudian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mautihi wa fi qabri." Ada 7 amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seorang itu telah meninggal dunia dalam kubur. Yang pertama kata Nabi, man 'allama ilman, yaitu orang yang mengamalkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahran, orang yang membuat sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, orang yang membuat sumur, semacam sumur bor. Yang keempat, au gharasa nakhlan, atau orang yang menanam pohon berbuah. Yang kelima, yaitu au bana masjidan, orang yang bangun masjid. Yang keenam, wa waratha mushafan, yaitu orang yang mewariskan atau mewakafkan Al-Quran. Yang terakhir, au waladan yastaghfiru, yaitu anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan wakaf Al-Quran ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada pewakaf. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.